Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pada tahap analisis struktur. Setelah kemarin membuat model, kemudian memberi beban. Sekarang lanjut pada tahap analisis struktur. Nah, untuk tahap analisis sendiri, ini susah dihilanginnya. Untuk pada tahap analisis sendiri, setelah kita memasukkan pembebanan di modul, kita tinggal mengklik menu Run Analisis ini. Kita klik, kita langsung run. Tunggu beberapa menit mungkin. Nah, ini deformasi yang terjadi. Sebelumnya kita lihat dulu modul. Nah, tahapnya klik tombol pada toolbar, kemudian run now. Nah, munculkan display show deformation shape. Pilih yang akibat modal. Ini pilih modal, oke. Nah, ini deformasi yang terjadi akibat modal. Bisa dilihat di sini periode yang terjadinya 0,64693 detik, setengah detik lebih. Itu berarti menandakan tidak ada error pada struktur, karena kalau error tadi sempat ada error, saya coba running cuman nggak di record, ada error di sininya tuh 3, sekian lah, atau mungkin ribuan lah tadi. Jadi itu ada error. Nah, setelah saya betulkan pas saya run, sekarang periodenya 0,6 sekian lah, jadi bagus gitu, sudah benar. Nah, tahap selanjutnya analisis modal perioda. Kita memunculkan display show table, pilih table modal partisipasi masing rasio. Kita kembali ke SAP, pilih menu display show table. Nah, kita pilih ini modal information table modal partisipasi rasio. Kita checklist. Oke. Nah, ini apa namanya? Display hasil analisis di SAP ya. Output case tag-nya, step nya dan lain-lainnya lah, yang diakibatkan modal. Kita coba ekspor ke Excel. Nah, ini sudah diekspor. Selanjutnya, sudah diekspor. Nah, selanjutnya kita lihat partisi massa yang mencapai 100%. Untuk hasil analisis punya saya, pada partisi massanya yang 100% pada, ini, di 12, 13, apa namanya, modal ke 8, 10, 8, modal ke 9, 10, 11. Itu mencapai 100% partisipasi massanya. Berdasarkan ketentuan SNI, hanya periode fundamental struktur T1 dibatasi tidak boleh lebih dari Tmax yang dapat dihitung dengan rumus Tmax sama dengan CU kali TA. Dengan nilai koefisien untuk batasan atas periode yang dihitung CU didapat berdasarkan berikut. Nah, ini ada tabel 3.5, yaitu tabel koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. Parameter kecepatan respons spektra desain pada 1 detik. Jika lebih besar sama dengan 0,4, koefisien CU-nya 1,4, dan seterusnya. Untuk gedung tinjauan dengan SD1 sama dengan 0,641G, maka dari tabel di atas CU sebesar 1,4. Nah, ini lebih besar sama dengan 0,4.
Ya, koefisien CO-nya 1,4. Sedangkan nilai periode fundamental Tmin dihitung dengan rumus. Nah, Tminnya tuh CT dikali HN pangkat X dengan besaran parameter CT dan X dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini CT-nya 0,4 0,0466 pangkat A, X-nya 0,9. Nah, ini Tmin-nya, CT-nya kan ini dikalikan dengan apa namanya 12 dikalikan H ini nih 12 pangkatkan X-nya 0,9 didapatlah T minimumnya 0,436 detik. Nah, untuk menghitung T max-nya ini T min-nya tinggal dikalikan dengan koefisien CU, didapatlah T maksimumnya atau periode maksimumnya 0,611 detik. Nah, tipe struktur satu arah X dan Y sama, yaitu rangka beton pelengkung momen sehingga besar parameter CT dan X adalah 0,046 pangkat A dan 0,9. Nah, berdasarkan analisis perhitungan getaran alam fundamental, didapatkan periode fundamental struktur yang dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk tabel punya saya, eh, maksudnya periode T-nya ini, kan tadi periode maksimumnya tuh kan 0,611 detik. Nah, untuk yang punya saya ini, nah bisa dilihat di sini. Nah ini nih, nah periode struktur maksimum yang dianalisis di SAP pada model punya saya tersebut didapatkan 0,646928 detik, sedangkan periode maksimum hasil dari perhitungan adalah 0,611 detik. Dari modul diberitahukan karena periode pada program SAP 2000 lebih besar dari periode maksimum, maka periode struktur bangunan yang digunakan adalah periode maksimum untuk analisis gempa arah X dan Y, yaitu sebesar 0,11. Jadi yang dipakai itu yang 0,611 ini. Kemudian selanjutnya evaluasi beban gempa. Berdasarkan SNI 1726 2019 dapat menganalisis beban gempa spektrum gaya geser pada PR harus sama dengan 100% dari gaya geser statik P1. Untuk memperoleh gaya geser dasar statik P1 akan dijelaskan koefisien respons seismik. Ada rumus di sini C minimum, CS minimum CS sama dengan 0,044 kali SD dikali IE sama dengan 0,44 dikali SD-nya ini, Y-nya 1 dapat segini. CS hitung juga bisa dia perhitungannya dapat segini, kemudian C maksimum juga dapat segini. Berdasarkan perhitungannya CS di atas, maka nilai CS yang digunakan adalah 0,087 karena nilai CS hitung di antara CS minimum dan CS maksimum. Sehingga dalam analisis gaya geser akan digunakan nilai CS 0,087. Penentuan berstruktur, ketentuan beban untuk melakukan nilai efektif. Display solve table base reaction. Base reaction. So, display solve base reaction. Base reaction. Oh. To make load case. Dan light load D dan SDL, beban mati dan beban mati tambah. Beban efektif, berat efektif bisa dilihat kalau dari modul global F jet ke kilonewtonnya ini dijumlahkan. Nah, untuk yang punya saya sendiri, global F jet kilonewtonnya itu 3005,5
0,446 kilonewton dan itu yang diakibatkan beban mati. Nah, untuk yang diakibatkan beban mati tambahan itu sebesar 2.277,12 kilonewton. Nah, ini ditambahkan. Kita coba ekspor dulu ke Excel supaya lebih mudah menambahkannya. Nah, kita buat saja di sini di bawahnya. Dengan zoom. Nah, beban efektifnya itu, berat efektifnya itu 5.282,566 kilonewton. Nah, selanjutnya menghitung gaya geser dasar statik ekivalen berdasarkan CS dan WT yang telah diperoleh. Maka gaya geser dasar statik dapat dihitung sebagai berikut. P statik sama dengan CS dikali WT sama dengan 0,087 dikali beban berat efektif yang itu. Nah, ini kan tadi nilai CS-nya itu 0,087 dikalikan dengan berat efektif struktur ini, berarti kita tinggal mengalikan saja. Di sini bikin di di bawah ini dengan 0,087 dikalikan ini 459,58324 kilonewton. Nilai gaya geser statik tersebut yang akan dibandingkan dengan gaya geser akibat gempa dinamik. Gaya geser dinamik pada struktur dapat diperoleh langsung dari program SAP dengan cara display sortable base reaction pilih load case akibat LSPX dan LSPY. Base reaction akibat LSPX dan LSPY. Oke, kita kembali ke SAP. Pilih menu display sortable. Kita pilih tool output base reaction. Nah, ininya kita pilih select load case-nya nih LSPX dan LSPY. Oke. Nah, ini kita coba ekspor kembali ke Excel. Ini nilainya. Kita coba buat untuk arah X dan ini untuk arah Y. Kita kembali ke modul. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh gaya geser akibat gempa arah X dan Y sebesar 354. Oh, ini yang dimodulkan. Nah, berarti kita coba bikin dulu P statik, P dinamik. Nah, di sini kita coba bikin arah X, Y. P statik, P dinamik. Untuk P statik yang punya saya itu undangan sebesar 459. Nah, P dinamik untuk arah X-nya itu ada di sini. Dan untuk arah Y-nya ini di sini. Nah,
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persyaratan beban gempa belum terpenuhi dikarenakan nilai geser dinamik masih lebih kecil. Nah, ini tuh lebih kecil daripada nilai statiknya, sehingga perlu mengaitkan faktor skala beban dinamik dengan faktor koleksi skala. Nilai koleksi skala diperoleh dengan membagi nilai dinamik dengan nilai statik. Nah, ini tuh masih belum oke lah itu. Oke, karena nilai nilai P statiknya masih lebih besar daripada P dinamik. Nah, sekarang kita akan mengkalikan koleksi skala dengan cara nilai P statik ini dibagi dengan nilai P dinamiknya. Kita buat di sini aja lah sama dengan ini per ini dapat skalanya 1,4 ini juga. Nah, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam SAP. Sebelumnya harus di-unlock dulu pada model yang sudah di running. Kemudian klik di file Node.js RP. Kemudian oh iya. Nah, kita kembali ke SAP. Nah, kita unlock dulu ini. Not responding. Nah, kita ke define. Kita ke menu Node.js. Jadi LSPX modify. Nah, nilai-nilai ini kita kalikan dengan nilai yang tadi di Excel yang sudah dihitung. Oh, dengan nilai ini. 1,422. Kita coba dengan mengalihkan. Ini untuk RSPX. Untuk RSPX, kita kalikan dengan skala faktor yang ini. 1,442898. 1,442898. 2898. Kita oke kan. Modify. Kemudian oke. Nah, sekarang SPY-nya modify juga. Nah, kita kalikan skala faktor yang 1,448483 kali 48483. Modify oke. Oke. Nah, setelah itu kita run kembali. Kuning terus. Nah, kita coba cek kembali di tabel output struktur base. Nah, cuman ininya kita pilih yang LSPX juga kah? Nah, saya lupa lagi. Oh iya, ini nilai LSPX-nya. Nah, sekarang 459.602, ini 459.584. Kita bandingkan dengan nilai ini. Nah, 459.583 sudah sama dengan 584 5, ya berarti udah oke. Karena nilai P itu sudah sama dengan nilai P dinamiknya. Setelah itu kita melakukan eh, analisis simpangan. Atau enggak saya mau input dulu nilai yang terbarunya di sini. Di dinamik yang tadi bisa di copy langsung ya.
Oke. Kemudian analisis simpangan. Analisis simpangan harus memenuhi tabel persyaratan simpangan menurut TSNI 1726 2019 yaitu sebagai berikut. Batas simpangan. Pada batas simpangan, ini ada nilai-nilainya, kategori risikonya satu 2 3 atau 4 dengan jenis strukturnya. Nah, analisis simpangan dapat dilakukan salah satunya dengan mengecek perpindahan pada setiap rantai untuk mempermudah dapat batas ambil 3D. Lalu klik display sound deformer, pilih RSPE. Oke, itu tidak usah itu. Oh, kita coba ke sub kembali. Nah, kita pilih ini sound deformasi. Nah, ininya kita pilih yang RSPE. Kita oke. Nah, itu deformasi yang terjadi akibat RSPE. Kita lihat deformasi tersebut adalah deformasi elastis. Dari program SAP 2000 untuk perhitungan analisis simpangan diperlukan nilai deformasi elastis kolom keempat dengan mengalihkan nilai simpangan elastis CD per I. Nilai CD dan I dapat diperoleh di SNI 1726-2019. Dalam hal ini, nilai CD adalah 5,5 sedangkan I-nya itu adalah 1. Hasil perhitungan simpangan antar lantai dapat dilihat pada tabel 311 dan 312. Oh, ini lantai 3, lantai 2, lantai 1. Oh, kita coba besar kembali. Nah, ini ada nilai simpangan yang diakibatkan F U1, 2. Kita lihat dulu kembali. Oke. Nah, sekarang kita coba akibat RSPY. Oke. Nah, ini untuk lantai 3, ini untuk lantai 2, ini untuk lantai 1. Ya, mungkin seperti itu untuk analisisnya. Nah, untuk perhitungannya nanti di video selanjutnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Video selanjutnya akan membahas mengenai desain strukturnya. Modulnya itu tentang desain elemen struktur. Kita running juga. Nah, ini kan ada yang merah-merah ini. Kita akan membuat yang merah ini supaya tidak merah. Karena kalau merah itu berarti dia tuh udah overstress. Maksudnya kolom atau balok atau struktur itu overstress. Jadi gak kuat menahan beban. Ya, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.